Kesatria sejati itu bukan cuma kuat angkat beban, tapi juga kuat menahan godaan yang bening-bening. Wanita nomor 4 katanya. Karena nomor 1 itu kekuasaan, nomor 2 citra, nomor 3 restu partai. Baru setelah semua itu aman, barulah bicara cinta. Tapi tenang, gak semua wanita harus patah hati, katanya ada tipe-tipe wanita khusus yang cocok untuk kesatria politik. Penasaran? Jangan baper dulu, tonton videonya. Biar tahu kamu masuk tipe yang mana. Menggunakan satrio itu, sandangan satrio itu 5, Mas. Yang nomor 1 itu curigo. Curigo itu keris, artinya sifat mengandel. Satria kalau bertempur di lapangan tidak punya, berperang di lapangan tidak punya senjata, nggak ada sifat mengandel, susah. Maka dia harus punya sifat mengandel ini. Sifat mengandel itu dalam hal ini apa sekarang ini? Kalau dulu keris ya. Keris, tombak. Kalau semua kesatria punya senjata itu. Kalau kita bisa, andalan ada. Godo ya. Misalnya tombak kalau Panembahan Senopati dulu. Nah, itu selalu punya. Selalu punya. Kalau misalnya dalam pewayangan itu biasanya itu kalau kita misalnya Noyorono ketika masih muda, maka Cokro setelah dapat dari Bertapa. Betul. Bolodewo Kokrosono dapat senjata Alugoro. Nah, ini juga setelah bertapa. Jadi ketika sudah bertapa, dia akan mendapatkan sifat mengandel itu. Nah, ketika bertapa, itu apa kalau dalam hari ini? Ya, saya ketika kuliah. Itu dianggap sebuah pertapaan? Pertapaan. Seorang anak muda, seorang kesatria dalam menyiapkan syarat, utamakan lu punya senjata. Senjatamu apa? Bahkan kalau kita menjadi tukang las pun, itu harus tukang las kelas A. Itu juga harus dengan belajar. Dengan bertapa. Itu dipenuhi, tekuni betul. Tirakatnya ada. Ya, harus ada. Berarti curiganya curigo itu senjata ya? Senjata, ya. Curigonya itu berarti apa? Ilmu pengetahuan? Ya, bukan. Kalau curigo itu adalah, saya insur teknik kimia misalnya. Ya. Itu curigo saya mula-mula. Insur teknik kimia, kan gitu, nomor 1. Cuma dalam perkembangannya saya waktu itu belajar bisnis. MBA. Terus berorganisasi, itu termasuk? Ya, itu bagian. Nah, kalau yang kedua, itu syarat kedua itu turonggo. Turonggo itu kuda. Jadi kalau seorang ksatria mau perang, maka dia bisa naik kuda itu jangkauan pandangannya lebih luas. Nah, kecepatannya juga. Ya, kecepatan menyelesaikan masalah. Oh, sana ada masalah, datang cepat. Nah, ini adalah knowledge, ilmu pengetahuan kalau sekarang. Gitu ya. Jadi kalau mohon izin, Mas Putut podcast ini pasti punya ilmu tambahannya. Apa? Tentu kemampuan komunikasi. Mas Putut ngecek kita dulu. Itu pasti. Semua. Nah, itu dibaca semua untuk mempermudah komunikasi. Jadi komunikasi menjadi turonggo. Membaca orang menjadi turonggo. Gitu loh, menjadi knowledge yang dibutuhkan untuk memperkuat kompetensinya, memperkuat curigonya ini. Itu yang kedua. Kalau kita mau masuk syarat yang ketiga, kalau nggak lelah. Terus ini Pak. Ya, syarat ketiga, kalau ksatria berperang, ksatria itu perang, tempur di lapangan, maka ada waktunya dia lelah. Maka syarat ketiga, kau pasti punya wismo. Wismo itu kalau orang pewayangan namanya kasatrian. Setyaki, Lesan Puro, kasatrian. Werkudara, Jodipati, kasatriannya. Kalau kita bisa Sombo, kasatriannya, Parang Garuda, misalnya. Nah, ini bagian daripada tempat kita meletakkan kelelahan kita secara fisik. Jadi apakah diizinkan ketika kita lelah secara fisik itu kemudian kita apa ya istilahnya, kalau lelah fisik kemudian kita lebih baik tidur di jalanan. Aku lelah udah gua tidur aja atau tidur di tempat teman. Itu kalau seorang ksatria dilarang. Harus pulang ke wismonya. Ke kesatriannya. Di situ dipulihkan kembali. Setelah itu berperang lagi. Tapi apakah fisik cukup? Oh enggak. Kelelahan fisik oke, tapi ada batin. Batinnya dipenuhi dari mana? Semangat tempurnya dipenuhi dari mana? Semangat tempurnya itu dipenuhi dari syarat ksatria yang keempat.
Apa itu? Wanita. Wanita. Jadi ketika kita lelah bertempur, wanita inilah yang memperkuat kita. Jadi saya mohon maaf kepada para wanita kalau dalam cara pandang kami, dalam urutan ksatria, wanita jatuhnya nomor 4. Bukan di nomor 1. Iya. Walaupun Ini nanti ada tipe-tipe wanita yang Iya. pernah Jini, ada yang Sumbodro, Srikandi. Ya, kalau wanita Jawa itu, kita sebagai seorang ksatria, boleh memilih wanitanya itu dari 3 tipe. Tipe Woro Sembodro, tipe Srikandi, tipe Larasati. Cocok sebetulnya ksatria itu dengan 3 tipe ini. Bukan. Kalau saya ksatria yang punya need of power tinggi, Oh, Gitu loh. ya. punya need of power tinggi, sebaiknya punya istri jenis Sembodro. Gitu loh, orang yang mengurus rumah tangga, mengabdi kepada suami luar Iya. biasa. Mendoakan, Mendoakan, ikut sholat, mungkin ikut berdoa, melu tirakat ya. ikut tirakat. Ini Sembodro. Hmm. Sembodro ini orang mengatakan wanita yang banyak nerimo. Tetapi kalau marah, luar biasa. Wow ya, betul. Bahkan digambarkan di dalam pewayangan itu ketika Woro Sembodro marah, karena Arjuna selingkuh pada saat dia mengandung. Maka ibaratnya waktu itu bersender di pohon, pohonnya itu menjadi gosong ya. Gosong itu Hangus, lah, terbakar. hangus. Ya, betul. Itu marahnya luar biasa. Hmm. Ini tidak boleh wanita Sembodro itu marah. Tapi Kalem tapi ternyata energinya luar besar. biasa. Nah itu orang-orang yang punya need powernya tinggi. Oke, itu cocok sama Sembodro. Kalau orang yang need achievement-nya yang tinggi, sebaiknya punya istri jenis Larasati. Gimana Namanya tuh? Larasati. Larasati. Ngelaras hati. Nah, itu kan dalam bergaul dia akan membantu karier sang suami. Oh. Nah, ini biasanya kadang-kadang orang berpikir dia mau selingkuh, enggak. Itu untuk dorong suami. Ada ini tipe Larasati. Iya, iya, iya. Nah, ini di orang yang gampang membuat hubungan Iya. untuk karir suami. Memanajeri suaminya Manajeri gitu-gitu suami. ya. Itu loh. Nah ini kalau kita punya need of power, need achievement-nya tinggi, itu Larasati. Iya. Kalau need evaluasinya tinggi, ya kita lebih baik punya istri Srikandi. Srikandi kan di depan, Di depan. jadi ditarik-tarik. Itu orang yang evaluasinya tinggi, sering ngobrol sama temen, lupa waktu, tarik ini sama Srikandi. Nggak boleh. Lah kalau untuk Komandan Bambang Pacul ini Ya kan kadang-kadang kan gimana? idealisme kan kadang-kadang juga gak tercapai. Gitu. Ya, itu Cocoknya Woro Sembodro atau apa? Dulu ya waktu milih gitu. Ketika saya tahu achievement saya tinggi itu ketika di Prasetya Mulia itu, ketika kuliah di sana. Oh ternyata saya yang kuat achievement. Achievement itu saya tahu kalau kerjaan saya dikritik itu ada perasaan nggak terima. Oh ini karena achievementnya tinggi. Tetapi kalau terhadap jabatan nggak terlalu saya ini mengalir aja. Karena kesatria ya, kesatria itu tugas kan. Tugas. Jadi pas. Dharmanya. Dharma. Jadi dharmanya kesatria. Itu yang syarat keempat, wanita. Kalau mau kita bicara syarat kelima mau komplit. Komplit. Kelima itu, yaitu Kukilo. Yang sedang suaranya ini ya. Nah ini Kukilo tetapi saya belum masuk, ini hanya untuk ini one day nanti kalau saya sudah bisa berkomunikasi dengan makhluk Tuhan yang lain. Apakah itu burung, apa itu singa bahkan, apa itu macan bahkan, atau itu bahkan tumbuh-tumbuhan. Kita bisa berkomunikasi, itu adalah makhluk hidup. Ketika kita ada connecting, itu berarti saya bisa baca bahasa makhluk hidup yang lain. Maka kesatriaan saya syaratnya sudah lurus. Tapi Kukilo itu juga ada yang menafsirkan itu kelangenan. Wong Jawa kesatriaan itu kalau belum punya kelangenan itu belum sempurna menjadi seorang satria. Kelangenan itu betul, tapi kelangenan itu makhluk hidup Tuhan yang lain.
Oh. bisa kukilo. Kelangenan itu kan kita Jadi ada bukan connect. ake itu bukan kelangenan ya? Bukan. Jadi kita bisa connect dengan makhluk Tuhan yang lain, tumbuh, misalnya kayak ikan arawana misalnya, boleh kita dekati udah langsung dekat. Itu ada kelangenan, ada connecting. Kelangenan itu kan hubungan emosional. Makanya dulu kalau apa komik-komik dulu itu pasti pendekar ksatria itu manggil elang ya. Nah, Datang elangnya. nah di Musashi itu, Kojiro itu kan punya elang yang ini. Wah, Betul. ya, misalnya Iya. itu syarat saja. Nah, kalau syarat kesatriaannya itu komplit, sudah lolos, Anda boleh menjadi seorang raja. Anda boleh menjadi seorang pandita atau pegawai. Kalau kau mau berguru, bergurulah kepada seorang guru, seorang pegawan yang kesatrianya udah lulus. Kalau dia menjadi raja, itu akan menjadi raja yang bijak. Nah, itu kultur Jawa. Kalau kamu suka dengan pembahasan ini, jangan lupa tekan tombol like ya. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar, aku selalu baca dan balas. Dan kalau belum subscribe, sekarang waktu yang tepat, biar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Share juga ke temanmu, supaya kita bisa diskusi bareng. Sampai jumpa di video selanjutnya.